Sebuah rumah tua di sebuah desa dihuni oleh Pak Suranta dan istrinya. Pak Suranta dikenal sebagai pria yang sangat miskin. Bahkan untuk makan sehari-hari, kadang dia mengharapkan belas kasihan dari tetangga. Hingga suatu saat, Pak Suranta diam-diam pergi ke sebuah lembah atau gua keramat yang ada di ujung desa. Dan setelah pulang dari tempat itu, kehidupan Pak Suranta berubah. Dia semakin banyak harta, banyak uang, dan warga desa yang melihat perubahan pada Pak Suranta merasa heran dan kaget. Tidak mungkin, karena Pak Suranta terkenal tidak punya pekerjaan atau aset-aset berharga. Dan hingga akhirnya, setiap malam di rumah para warga, tepat di sudut-sudut rumah selalu terdengar suara binatang seperti babi ngepet. Dan hingga akhirnya fakta terkuak bahwa Pak Surantalah yang melakukan pesugihan babi ngepet. Dan warga yang mengetahui hal itu merasa marah, kecewa, dan mendatangi rumah Pak Suranta untuk meminta pertanggungjawaban. Bagaimana kisah Pak Suranta selanjutnya? Jangan lupa kita saksikan di cerita berikut ini. Check it out. Arya pindah ke desa itu karena alasan yang terdengar masuk akal bagi siapapun yang sedang kelelahan hidup di kota. Harga sewa murah dan suasana yang sunyi. Desa itu terletak jauh dari jalan besar, harus melewati jalan tanah yang hanya cukup dilalui satu mobil, diapit sawah dan kebun kosong yang jarang disentuh oleh manusia. Sinyal ponsel sering menghilang dan malam datang lebih cepat karena pepohonan tinggi menutup langit. Rumah yang disewa Arya berada di ujung jalan tanah tersebut. Bangunannya sederhana, berdinding tembok kusam dengan atap genteng tua yang beberapa bagiannya sudah ditambal. Di belakang rumah terbentang kebun pisang yang rimbun, sementara di sisi kanan berdiri deretan bambu yang sangat tinggi. Setiap kali angin malam bertiup, bambu-bambu itu saling bergesekan, mengeluarkan suara panjang yang membuat bulu kuduk berdiri jika didengar terlalu lama. Hari pertama di desa itu berjalan biasa saja. Beberapa warga datang menyapa, menanyakan asal dan keperluan Arya tinggal di sini. Wajah mereka ramah, senyum mereka tulus, tapi ada satu hal yang membuat Arya merasa ada jarak yang tak kasat mata. Setiap kali pembicaraan mulai mengarah ke ujung desa, nada suara mereka berubah pelan dan topik segera dialihkan. Dari semua bangunan di desa itu, hanya rumah yang sejak awal membuat Arya merasa tidak nyaman. Rumah itu berdiri sekitar 50 meter dari rumah yang disewa Arya. Bangunannya paling besar dibanding rumah warga lain. Dindingnya tinggi, pagar besinya berkarat dan cat temboknya mengelupas, memperlihatkan lapisan lama yang sangat kusam. Halamannya luas tapi jarang terlihat ada tanaman hidup. Tanahnya kering dan gelap, seperti tidak pernah tersentuh oleh sinar matahari. Rumah itu milik Pak Suranta. Arya pertama kali melihat saat subuh hari kedua. Udara masih dingin, kabut tipis menggantung di antara rumah-rumah. Dari jendela, Arya melihat seorang pria parubaya duduk di teras rumah besar itu. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk. Rambutnya memutih meski usianya belum terlalu tua. Di depannya terhampar uang kertas yang sangat banyak sekali. Pak Suranta menghitungnya satu persatu dengan gerakan tenang. Uang itu disusun rapi, lalu dimasukkan ke dalam karung kecil berwarna coklat. Setelah selesai, karung itu diikat dan dibawa masuk ke dalam rumah. Keesokan subuhnya, pemandangan yang sama terulang. Dan subuh berikutnya juga sama, tidak pernah berbeda. Arya mulai memperhatikan detail yang membuat dada terasa tidak enak. Rumah Pak Suranta selalu terang di malam hari. Lampu-lampu di teras dan jendela menyala stabil. Padahal hampir setiap malam di desa itu mengalami mati listrik. Rumah-rumah lain tenggelam dalam gelap, hanya ditemani cahaya lampu minyak atau lilin. Tapi rumah Pak Suranta tetap tenang dan sangat terang sekali, seolah memiliki sumber listrik sendiri. Sore hari, Arya duduk di teras rumahnya sambil minum teh. Bu Ratri,
Tetangga yang rumahnya berada di seberang jalan sedang menyapu halaman. Perempuan itu berusia sekitar 50 tahunan. Wajahnya tirus, matanya tajam namun sering terlihat sangat lelah. "Bu," panggil Arya dengan nada santai. "Boleh saya tanya sesuatu?" Bu Ratri menoleh dengan senyum tipis. "Iya mas, ada apa?" Arya ragu sejenak, lalu menunjuk ke arah rumah besar di ujung jalan. "Pak Suranta itu kerjanya apa ya bu? Kok kayaknya hidupnya berkecukupan sekali?" Sapu di tangan Bu Ratri berhenti bergerak. Senyumannya menghilang, wajahnya mendadak pucat seperti darahnya tersedot dalam satu tarikan nafas. Ia melangkah cepat ke teras rumah Arya, lalu menutup pintu pagar dengan gerakan yang sangat tergesa-gesa. "Mas," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Tangannya gemetar. "Jangan pernah ngomongin rumah itu lagi ya." Arya terkejut. "Kenapa bu? Saya kan cuma tanya." Bu Ratri menelan ludah. Matanya melirik ke arah rumah Pak Suranta, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan. "Di desa ini," katanya, "kalau ingin hidup tenang, ada hal-hal yang tidak boleh ditanyakan." Pak Suranta termasuk salah satunya. Bu Ratri tidak menjawab, ia hanya menggeleng pelan, lalu mundur beberapa langkah. "Sudah ya mas, anggap saya tidak pernah dengar apa-apa." Ia berbalik dan kembali ke rumahnya tanpa menoleh lagi. Arya hanya tertawa kecil, mencoba mengusir rasa aneh yang mulai mengendap di dada. Dalam hati, Arya menganggap reaksi Bu Ratri terlalu berlebihan. Mungkin hanya gosip desa yang dibesar-besarkan, tidak ada yang aneh dari orang kaya yang tinggal menyendiri. Keyakinan itu bertahan sampai malam pertama. Malam turun dengan cepat, angin berhembus pelan membawa suara bambu yang saling bergesekan. Arya berbaring di kasur, lampu kamar dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Sekitar pukul 2 dini hari, Arya terbangun. Bukan karena mimpi, bukan juga karena suara angin. Ada suara lain. Dari kejauhan terdengar dengusan yang sangat berat, dalam. Seperti nafas yang ditahan, lalu dilepaskan perlahan. Arya duduk di tempat tidur, pendengarannya menajam. Suara itu datang dari arah rumah Pak Suranta. Dengusan itu bukan seperti suara hewan biasa, terlalu pelan tapi terasa jelas, diselingi suara lain yang membuat tengkuk Arya merinding. Suara tertawa, pelan, serak, seperti seseorang yang menertawakan sesuatu di balik gigi yang sangat rapat. Arya menelan ludah, jam dinding menunjukkan pukul 2:17 dini hari. Dengusan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah ada sesuatu yang bergerak di jalan tanah. Langkahnya berat, nafasnya kasar. Arya membuka jendela sedikit, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Udara malam dingin menyentuh wajahnya. Desa terlihat sunyi, tidak ada orang, tidak ada hewan berkeliaran. Tapi suara itu tetap ada. Dengusan panjang diikuti suara gesekan seperti kuku menyentuh tanah. Arya menutup jendela dengan rapat, jantungnya berdetak keras. Dalam benaknya terlintas satu hal yang membuatnya semakin gelisah. Di desa itu tidak ada yang memelihara babi. Tidak satupun. Suara itu terus terdengar hingga menjelang subuh, baru menghilang saat ayam mulai berkokok. Pagi harinya Arya keluar rumah dengan wajah lelah. Dari kejauhan seperti biasa, Pak Suranta sudah duduk di terasnya. Uang kembali terhampar di depan pria itu. Namun kali ini Arya melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sisi karung uang Pak Suranta ada noda gelap di lantai teras, seperti bekas lumpur yang diseret atau bekas sesuatu yang lebih pekat. Pak Suranta menongak, tatapan mereka bertemu, dan Pak Suranta tersenyum. Senyum itu tipis, kaku, dan terlalu lama. Matanya menyipit seolah tahu persis apa yang Arya dengar semalam. Lalu, tanpa suara bibir, Pak Suranta bergerak membentuk satu kalimat. "Kamu sudah dengar ya?" Di saat yang sama, di balik rumah tua itu terdengar dengusan pelan yang sangat dekat dan terlalu dekat untuk diabaikan.
Sejak malam itu, Arya tidak pernah lagi bisa tidur dengan nyenyak. Setiap kali jarum jam mendekati angka 2 dini hari, tubuhnya menegang dengan sendirinya. Seolah ada bagian dari naluri yang sudah lebih dulu tahu bahwa ada sesuatu yang akan datang atau yang akan terjadi. Dan benar saja, hampir setiap malam, tepat di jam yang sama, dengusan itu kembali terdengar dari arah rumah Pak Suranta. Awalnya samar seperti nafas yang ditahan, lalu perlahan berubah menjadi berat dan panjang. Setelah itu, suara lain menyusul, langkah kaki yang cepat menghentak tanah, bukan langkah manusia, terlalu rendah, terlalu tergesa. Seakan ada sesuatu yang berlari sambil menempel ke tanah. Suara itu berkeliling desa, melewati rumah demi rumah. Paginya, kabar buruk selalu menyusul. Pak Lurah kehilangan uang simpanannya di lemari kayu tuanya. Tidak habis, hanya separuh. Keesokan harinya, giliran warung kecil di ujung desa yang uang hasil jualannya juga berkurang. Lalu rumah seorang janda tua yang tinggal sendiri, uangnya raib sebagian dari bawah bantal. Polanya selalu sama, tidak pernah diambil semua, selalu menyisakan sedikit. Desa mulai berubah, warga tidak lagi duduk lama di teras saat malam. Pintu-pintu ditutup lebih awal, jendela dipalang kayu, dan lampu dimatikan cepat-cepat, seolah gelap bisa menyembunyikan mereka dari sesuatu. Arya memperhatikan semua itu dengan perasaan yang semakin berat. Setiap kali melewati rumah Pak Suranta, tengkuknya terasa panas, seperti sedang diawasi. Pria tua itu masih tetap sama. Setiap subuh menghitung uang, setiap malam rumahnya terang benderang. Seolah tidak terpengaruh apapun. Suatu malam hujan turun sangat deras. Angin membuat bambu di samping rumah Arya saling menghantam. Suaranya lebih keras dan panjang. Arya berusaha tidur lebih awal, menarik selimut hingga ke dada. Jam dinding berdetak pelan. Tepat pukul 2 dini hari. Bunyi itu datang lebih dekat dari biasanya, bukan dari ujung desa, melainkan tepat di atas rumahnya. Dan duk, duk, duk. Suara langkah berat di atap genteng, pelan, teratur, seakan sengaja tidak ingin memecahkan genteng. Langkah itu bergerak memutar, mengelilingi atap rumah Arya. Nafas Arya tertahan, tubuhnya kaku, tangan meremas bantal dengan jemari dingin. Langkah itu berhenti tepat di atas kamar, lalu terdengar suara dengusan, sangat dekat. Begitu dekat hingga Arya bisa mendengar hembusan nafasnya, basah dan kasar. Bau amis menyeruak bercampur dengan aroma tanah basah seperti kuburan yang baru saja digali. Plafon kamar bergetar pelan. Setitik cairan menetes, jatuh tepat di lantai. Arya menyalakan lampu dengan tangan gemetar. Cahaya menyinari lantai kamar, memperlihatkan cairan hitam kental yang merembes dari selap plafon. Warnanya pekat, baunya menyengat seperti darah yang sudah lama mengendap. Di atas, terdengar suara gesekan, seperti kuku yang ditarik perlahan di atas genteng. Arya menutup mulut agar tidak berteriak. Langkah itu kembali bergerak, mengitari atap sekali lagi, lalu menghilang begitu saja, seakan terserap ke dalam malam yang sangat gelap. Pagi datang dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Arya bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Tangan refleks meraba ke bawah bantal. Dan tiba-tiba dompetnya sudah tidak ada. Arya membongkar kasur, memeriksa lemari, melihat ke lantai. Kosong. Uang di dalam dompet lenyap menyisakan kartu identitas yang tergeletak rapi di atas meja. Bukan dirampok, seperti dipilih. Belum sempat Arya mencerna kejadian itu, pintu depan diketuk cepat. Bu Ratri berdiri di luar. Wajahnya pucat, matanya cekung, rambutnya diikat seadanya. Tangannya gemetar, memegang tas kain kecil. Mas Arya, ucapnya terburu-buru. Kalau masih sayang nyawa, jangan tidur sendirian malam ini. Arya menatapnya dengan nafas tertahan. Kenapa, Bu? Bu Ratri menelan ludah. Ia masuk tanpa diminta, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di kursi kayu seolah kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya sendiri. Sudah 3 orang mati mendadak, Mas, katanya dengan suara bergetar. Semuanya katanya jantungnya berhenti, seperti terkena serangan jantung mendadak. Padahal dari asal-usul dan riwayat kesehatan, mereka tidak punya penyakit apa-apa, Mas.
Siapa, Bu? Pak Lurah, lalu Pak Jaka, dan semalam Mbok Wulan. Nama terakhir membuat dada Arya sesak. Mbok Wulan adalah janda tua yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari tempat tinggal Arya. Semua kehilangan uang sebelum mereka mati. Lanjut Bu Ratri. Dan semuanya dilewati suara itu di malam hari, Mas. Arya terdiam. Kenangan dengusan di atap kembali terputar di kepalanya. Bu Ratri menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini sudah kejadian dulu. Bertahun-tahun lalu, Mas. Sama persis. Apa maksudnya, Bu? Bu Ratri menggeleng keras. Jangan tanya, jangan cari tahu. Yang masih hidup cuma yang pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, dengusan pelan. Bukan dari jauh, tapi dari halaman. Bu Ratri menutup mulutnya sendiri, matanya membelalak. Arya berdiri perlahan mendekati jendela. Di tanah basah bekas hujan, terlihat jejak kaki. Dan jejak kaki itu bukan jejak kaki manusia. Jejak itu besar membulat dengan bekas kuku di ujungnya. Itu jejak babi. Jejak itu berhenti tepat di depan rumah Arya. Dan dari arah rumah Pak Suranta terdengar suara tawa pelan, panjang, seperti seseorang yang sedang menunggu giliran berikutnya. Ketakutan itu akhirnya mengalahkan akal sehat Arya. Setelah melihat jejak kaki di halaman dan mendengar tawa dari rumah Pak Suranta, malam-malam berikutnya berubah menjadi siksaan. Setiap suara kecil membuat dada terasa sesak. Setiap gelap terasa penuh mata yang mengawasi. Tidur tidak lagi menjadi tempat berlindung, melainkan pintu menuju mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Pada malam ketiga setelah kematian Mbok Wulan, hujan tidak turun. Angin pun hampir tidak berhembus. Desa terasa terlalu sunyi, seolah semua makhluk hidup menahan nafas. Tepat ketika jarum jam mendekati pukul 2 dini hari, dengusan itu terdengar lagi. Kali ini tidak berputar-putar, tidak ragu-ragu, arahnya jelas menuju satu tempat, rumah Suranta. Arya berdiri di balik pintu, telapak tangan basah oleh keringat. Ada dorongan kuat yang tidak bisa dijelaskan, seakan sesuatu menarik tubuhnya untuk mengikuti suara itu. Bukan rasa ingin tahu semata, melainkan perasaan bahwa jika malam ini dilewatkan, tidak akan ada kesempatan lagi. Langkah Arya pelan saat menyusuri jalan tanah. Bayangan pepohonan memanjang, bambu-bambu berdiri seperti deretan tulang rusuk raksasa. Semakin dekat ke rumah Pak Suranta, bau tanah basah dan amis semakin kuat. Menusuk hidung hingga membuat kepala Arya menjadi sangat pusing. Lampu rumah itu masih menyala terang, tapi halaman depannya kosong dan terlalu sunyi. Suara dengusan itu berasal dari belakang rumah. Arya menunduk, bersembunyi di balik semak belukar yang tumbuh liar di sisi pagar. Dari celah daun, pemandangan itu terlihat sangat jelas sekali. Terlalu jelas dan terlalu mengerikan untuk dipercaya. Pak Suranta berdiri di halaman belakang, tubuhnya telanjang, kurus, kulitnya pucat diterangi cahaya lampu kuning. Di sekujur tubuhnya, dari dada hingga kaki, terlukis simbol-simbol hitam yang tampak seperti bekas arang atau jelaga. Dan garis-garis itu guys, berkelok, saling bertaut, membentuk pola yang membuat terasa panas jika terlalu lama menatapnya. Di depan Pak Suranta berdiri seekor babi hitam. Bukan babi biasa, tubuhnya besar, hampir setinggi dada orang dewasa. Kulitnya hitam legam, mengkilap seperti basah oleh minyak. Matanya merah menyala, memantulkan cahaya dengan cara yang tidak wajar. Dan yang membuat kaki Arya hampir roboh, babi itu bisa berdiri dengan 2 kaki. Posturnya tegak, dadanya naik turun seperti sedang bernafas berat. Kedua kakinya depannya menggantung menyerupai lengan yang siap meraih apapun di hadapannya. Wajahnya perlahan terangkat. Dan wajah itu guys, tiba-tiba sangat mirip sekali dengan Pak Suranta. Bentuk rahangnya, lipatan di sekitar mata, bahkan garis senyumannya, semua seperti pantulan buruk dari manusia yang berdiri tepat di depannya.
Arya menutup mulut dengan kedua tangan. Tenggorokannya terasa terbakar menahan teriakan yang hampir pecah. Pak Suranta berlutut di hadapan makhluk itu dari balik kegelapan. Terdengar suara nafasnya yang berat dan terputus-putus. Dan dalam pertemuan itu terjadi percakapan. Waktunya sudah dekat, ucap Pak Suranta dengan suara serak. Uang sudah cukup, tinggal satu lagi. Ia mengambil pisau kecil dari tanah tanpa ragu. Pisau itu disayatkan ke telapak tangannya sendiri. Darah mengalir menetes ke tanah hitam tepat di bawahnya. Tanah itu mendesis pelan seolah menyerap darah dengan sangat rakus. Babi hitam itu mengeluarkan suara yang membuat perut Arya bergejolak. Tertawa. Bukan tertawa seperti suara hewan pada umumnya, melainkan tawa manusia yang pecah, berat, dan penuh dengan ejekan. Bagus. Suara itu terdengar sangat jelas. Masih kuat ya. Arya merasa dunia di sekitarnya berputar. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan soal memelihara makhluk gaib. Ini adalah perubahan, perjanjian, dan juga pertukaran. Dan fakta yang mengejutkan adalah bahwa Pak Suranta adalah babi ngepet itu sendiri. Makhluk itu menurunkan kepalanya perlahan, mata merahnya berkilat, lalu menoleh ke arah semak tempat Arya bersembunyi. Tatapan itu menembus daun, menembus gelap, menembus dada Arya. Jadi intinya Arya sudah terlihat oleh makhluk itu, guys. Pak Suranta ikut menoleh. Mata manusia itu menatap lurus, tidak terkejut, tidak marah, hanya tersenyum tipis. Jadi Pak Suranta tidak terkejut. Dia sudah tahu rupanya bahwa Arya telah mengikuti semua gerak-geriknya. Mas Arya, ucapnya pelan, seolah mereka sedang berbicara biasa di teras rumah. Kamu melihatnya ya? Dan Arya yang mendengar itu merasa dunianya seolah runtuh seketika. Kaki Arya bergerak sebelum pikirannya sempat memerintah. Tubuhnya berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah Pak Suranta. Nafasnya tersengal dan jantung seperti ingin meledak. Jalan tanah terasa berubah menjadi lumpur yang sangat lengket, membuatnya susah berlari. Dan tanah itu menahan setiap langkahnya. Di belakang, dengusan itu semakin kuat. Dan faktanya, makhluk itu atau babi ngepet itu mengejar Arya. Suara langkah berat menghantam tanah, bukan satu, seperti dua suara yang menyatu antara manusia dan hewan, menyatu dalam satu nafas. Jangan lari, suara Pak Suranta terdengar, tapi nadanya berubah-ubah, lebih dalam, lebih kasar. Ini sudah jalanmu, Arya. Arya tersandung dan hampir jatuh. Tanah terasa dingin, seperti meraih pergelangan kaki dari belakang. Terdengar hembusan nafas panas tepat di tengkuknya. Jadi pada saat Arya terjatuh, rupanya Pak Suranta dan babi ngepet itu sudah berada tepat di belakangnya. Dan muncul suara. Sekarang suara itu berbisik sangat dekat. Gantian kamu, Arya. Arya berteriak sekuat tenaga, dan gelap menelan segalanya. Sesaat kemudian, setelah kejadian itu, kesadaran datang perlahan. Seperti seseorang yang dipaksa naik ke permukaan dari dasar air yang gelap. Kepala Arya terasa berat, penglihatannya buram, dan bau amis makin melekat kuat di hidungnya. Saat matanya terbuka sempurna, yang pertama terlihat adalah langit-langit rumah tua dengan balok kayu kusam yang penuh retakan. Tubuh Arya tidak bisa bergerak. Kedua tangannya terikat di kursi kayu tua. Tali kasar melilit pergelangan hingga terasa perih. Kaki juga diikat, membuat tubuhnya kaku dan sangat dingin. Ruangan itu remang, hanya diterangi satu lampu gantung yang cahayanya redup dan berayun pelan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Dan ternyata setelah Arya jatuh pingsan, rupanya dia ditahan oleh Pak Suranta di dalam sebuah ruangan dan tangannya diikat, guys. Dan entah apa maksudnya. Dan di hadapan Arya berdiri sebuah cermin besar. Cermin tua, pinggirannya terukir, penuh noda hitam dan goresan halus seperti bekas kuku.
Cermin itu diletakkan tepat di depan kursi Arya, seolah sengaja agar Arya tidak bisa mengalihkan pandangan. Langkah kaki terdengar dari belakang, pelan dan teratur. Dan tiba-tiba Pak Suranta muncul dari balik bayangan. Kali ini ia mengenakan kain gelap yang dililitkan asal di pinggang. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, tapi matanya bersinar aneh. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu akhir. Pak Suranta tersenyum. Senyum itu tidak lebar, tapi penuh dengan kepastian. "Kamu tahu," ucapnya pelan. Suaranya bergema di ruangan sempit itu. "Kenapa pesugihan ini tidak bisa pernah berhenti sendiri?" Arya berusaha berbicara tapi tenggorokannya kering. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Kepala Arya menggeleng lemah. Pak Suranta mendekat. Tangannya menyentuh bingkai cermin. Jemarinya kotor oleh noda hitam yang tidak jelas asalnya. "Karena babinya," lanjut Pak Suranta, "selalu butuh penerus." Lalu gantung, berhenti, berayu. Suara Pak Suranta memutar cermin itu sedikit. Kaca berderit, suaranya membuat gigi Arya gemeretak. Pantulan di cermin berubah, bukan lagi wajah Arya, dan di dalam cermin itu berdiri seekor babi hitam. Tubuhnya besar, dadanya naik turun perlahan, matanya merah menyala. Menatap lurus dengan sorot yang mengenal rasa takut. Hingga akhirnya, babi itu tersenyum. Bibirnya terangkat memperlihatkan deretan gigi yang terlalu rapi untuk seekor hewan. Dan akhirnya, nafas Arya terhenti, tubuhnya bergemetar hebat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. "Itu bukan bayangan," kata Pak Suranta dengan nada hampir lembut. "Itu dirimu. Atau tepatnya, dirimu yang sebentar lagi." Pak Suranta tertawa pelan, tawa yang sama seperti yang terdengar setiap malam, berat dan memantul di dada. "Dulu," katanya, "aku juga duduk di kursi itu, menangis, memohon, tapi babi itu tidak peduli. Yang ia mau hanya satu. Oh, ternyata si Arya ini kedepannya akan dijadikan penerus babi ngepet oleh Pak Suranta, sehingga Pak Suranta bisa melepaskan kutukan yang dulu kurang lebih sama yang dialami Arya sekarang. Karena kalau Pak Suranta tidak bisa menemukan penerus, maka ia akan selamanya terjebak dalam kutukan itu menjadi babi ngepet. Pak Suranta mencondongkan tubuhnya, wajahnya sangat dekat dengan Arya. Bau tanah dan darah bercampur menyengat. Hidup yang lain. Dan tiba-tiba lampu padam seketika. Gelap menelan segalanya. Di tengah kegelapan, Arya merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Tulang-tulangnya seperti ditarik, ototnya terasa mengencang, nafasnya menjadi berat dan panas. Ada suara retakan pelan berasal dari dalam dirinya. Lalu semuanya hening. Pagi datang dengan cahaya pucat. Warga desa berkumpul di depan rumah besar Pak Suranta. Pintu rumah itu terbuka lebar. Di dalam, Pak Suranta tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, wajahnya tenang, seperti orang yang akhirnya bebas dari beban panjang. Tidak ada luka dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi faktanya atau kejadian yang sebenarnya setelah Pak Suranta meneruskan kutukan babi ngepet itu kepada si Arya, akhirnya ia bisa bebas dan mati dengan tenang. Karena kalau tidak kutukan itu diteruskan, maka Pak Suranta selamanya akan menjadi babi ngepet. Wajahnya hanya tersenyum tipis yang membeku di bibirnya. "Sudah takdir," bisik salah satu warga. Warga yang melihat tubuh Pak Suranta tergeletak hanya bisa berbisik-bisik. Oh ternyata dia selama ini adalah babi ngepetnya. Oh ternyata Pak Suranta sekarang sudah meninggal. Mungkin menjadi tumbal babi ngepet tersebut." Mereka tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Jadi mereka hanya berbisik-bisik, tidak berani mengeluarkan suara keras tentang kejadian yang dialami Pak Suranta dan juga babi ngepet yang selalu meneror dan mengambil harta benda milik warga di desa itu. Di teras rumah itu, seseorang duduk di kursi kayu dan
Seseorang itu adalah Arya. Tubuhnya tegak, pandangannya kosong. Di hadapannya, uang kertas tersusun rapi. Satu persatu dihitung, disusun, lalu dimasukkan ke dalam karung kecil. Jemarinya kasar dan berbulu. Setiap kali ia bernafas terdengar dengusan berat keluar dari hidungnya, panjang dan dalam. Warga yang melihatnya hanya menunduk, tidak ada yang berani mendekat. Saat mata Arya terangkat, sorotannya merah, menyala, samar. Memantulkan cahaya pagi, bibirnya bergerak membentuk senyum kecil yang bukan lagi senyum manusia. Dan dari balik rumah itu, di antara bayangan bambu dan kebun pisang, terdengar suara tawa pelan, seolah sesuatu telah selesai dan sesuatu yang lain baru saja dimulai. Dan ternyata yang meneruskan pesugihan babi ngepet Pak Suranta di rumah besar itu adalah Arya. Dan anehnya, para warga yang melihat perubahan tubuh Arya atau perubahan fisik Arya hanya diam, tidak mau berbicara. Seolah mereka pura-pura tidak tahu dan tetap menjadi urusan masing-masing. Oke guys, cerita sudah selesai. Pesan moral dari cerita ini, kita tidak boleh mencari rezeki atau mencari harta dengan cara yang tidak halal. Jika kamu ingin mencari keberkahan, carilah harta dengan cara yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita berikutnya dan dadah.